Halo sobat, selamat datang di channel Mas Review Film. Wasik, gimana? Masih lancar kan puasanya? Ya harus dong, kalaupun mokel ya dibayar dong bulan depan. Oke, sebuah film yang berjudul Avengement akan menceritakan sebuah kisah yang sangat kejam, brutal, serta mengerikan, balas dendam terhadap adik kepada kakaknya yang selalu ditindas, baik ditonjoki, baik diapalah pokoknya. Oke lah, langsung saja kita buka passwordnya. Cekiprot. Cerita dimulai pada tahanan yang bernama Ken Burgess, kita panggil saja Burgess, yang tengah dikawal oleh polisi untuk ke rumah sakit yang dimana agar dia bisa melihat jasad mendiang ibunya. Lalu kemudian Burgess mengunjungi bar pribadi milik kakaknya dan langsung menghajar penjaga yang menghalanginya. Saat sedang minum, dia tak sengaja mendengar salah satu pelanggan yang bernama Tunes menjelaskan bagaimana penyerangan yang dilakukan oleh orang yang tidak dia kenal dengan membunuh temannya yang bernama Rook. Tak sampai di situ, Tunes mengatakan bahwa dirinya menghajar orang tersebut hingga kabur. Burgess hanya bisa tertawa ketika mendengar cerita yang disampaikan oleh Tunes. Lalu Burgess malah menghina Tunes yang ceritanya cuma dianggap hayalan semata. Sorry, alright, just having a laugh with you, yeah? Lalu saat bercerita kembali bahwa dia berdiri di sana sambil membawa tas dagangan narkobanya dan Rook terbaring mati di tepi jalan. Tak lama setelah itu polisi datang dan dia pun langsung pergi dari tempat itu. Burgess langsung ikut campur bahwa fakta sebenarnya adalah Tunes lari saat seseorang itu membunuh temannya dan pelakunya adalah Burgess itu sendiri. Yeah? Don't you think it's about time you tried, mate? What the fuck are you gonna do? You know I'd never run from a fight. Justice. Setelah situasi kacau, si bartender yang bernama Hyde datang dan mengklaim bahwa dirinya sebagai teman Lincoln atau kakaknya Burgess, serta menjelaskan kepada mereka semua bahwa itu adalah adiknya Lincoln yang bernama Ken Burgess. Dulu sempat kerja dengannya, lalu ditangkap serta dipenjara selama 7 tahun lamanya. Kemudian Burgess menyuruh Bess untuk menyiapkan bir yang banyak kepada mereka semua. Tapi tiba-tiba Shut up! mereka masih tak percaya bahwa orang yang membunuh Rook adalah Burgess. Langsung dia melempar kresek hitam dan meminta Tunes untuk membuka kresek tersebut. Jesus fucking Christ! Setelah mereka semua duduk, Burgess mulai bercerita bahwa dia dikirim ke penjara London. Dia mengalami siksaan dan harus bertahan hidup di sana. Adegan berpindah kepada Burgess yang minta pinjaman uang kepada Lincoln untuk modal bisnisnya. Tapi Lincoln menolak karena dia punya hal yang tidak masuk akal, yakni dia tidak bisa membantu keluarganya dalam hal pendanaan usaha. Takutnya nanti Burgess tidak bisa mengembalikan uangnya. Tapi Lincoln punya cara lain untuk bisa meminjamkan uang kepada Burgess dengan cara temui Hyde untuk menjalankan sebuah misi rahasia. Sesaat menemui Hyde, misinya adalah meminta Burgess untuk merampok tas milik wanita parubaya yang isinya adalah barang yang cukup penting. Dan entah apa itu barang yang tidak disebutkan masalahnya. Adegan berpindah kepada masa lalu Burgess ketika dia baru pertama kali masuk di penjara dan malah mendapatkan tinjuan oleh pria berbadan besar. Tapi anehnya ketika pria itu kalah, narapidana yang lain malah mengeroyok Burgess tanpa sebab yang jelas. Akibat kejadian tadi membuat giginya rontok dan dokter mengganti dengan gigi besi supaya tidak gampang hancur ketika berkelahi. Adegan berpindah kepada ibunya Burgess yang meminta maaf karena tidak ada biaya untuk bisa membayar pengacara. Dan Lincoln tidak bisa membantu adiknya karena ada masalah pribadi yang harus dia selesaikan secepatnya. Karena gabut di penjara, maka Burgess menghibur dirinya dengan olahraga untuk membantu staminanya agar menang melawan para narapidana di sana. Selesai olahraga, para narapidana kembali menyerang Burgess secara membabi buta. Ternyata keadilan tidak berpihak padanya, dan malah dia harus mendapatkan tambahan hukuman selama 1 tahun di dalam penjara. Padahal sudah jelas bahwa narapidana telah menyerang dia tanpa sebab yang jelas, jadi dia menyerang balik hanya karena membela diri. You
defending myself, that's for what? Consider the fact that you're a fucking punk. Burgess kembali berolahraga supaya tidak stres dalam keadaan yang sangat menyiksa dirinya. Lalu kemudian dia menantang satu persatu narapidana untuk bertarung dengannya. Salah satu napi mengatakan bahwa dirinya dan teman-temannya sengaja menyerang Burgess karena ini perintah dari kakaknya. Lalu dikasih imbalan sebesar uang $20.000 sebagai jaminannya. Mengetahui hal itu, Burgess kini semakin membabi buta dan malah menghajar habis-habisan semua narapidana yang ada di sana. Aduh, akibat hampir setiap hari berantem di penjara, membuat hukumannya ditambah 2 tahun lagi untuk menginap di penjara London ini. Sungguh penindasan yang sangat menyakitkan. Udah dikebuki, hukuman ditambahi, aduh. Hari demi hari Burgess lalui dengan rasa amarah yang besar serta dendam yang mendalam kepada kakaknya. Dengan cara gelut setiap hari di penjara dan pastinya hukumannya ditambah 1 tahun lagi karena ada 1 tahanan yang meninggal dalam kekacauan tersebut. Sesaat itu Burgess sebenarnya ingin mengatakan kebusukan yang dilakukan oleh kakaknya. Tapi mengingat ibunya punya penyakit kanker dan umurnya tidak panjang lagi, maka akhirnya Burgess terpaksa bungkam dengan fakta sebenarnya yang dia alami. Setelah itu kemudian Burgess masuk di lift bersama dengan 2 polisi yang mengawalnya untuk kembali ke penjara. Tapi tiba-tiba saat mendengar cerita Burgess membuat Jun kebelet kencing, tapi Burgess tidak peduli kalau sampai pindah tempat, maka nyawanya akan tidak bisa selamat. Lalu adegan berpindah kepada Burgess yang sedang bersiap-siap untuk mencuri paket dari wanita parubaya yang diperintahkan oleh Heights. Tapi apesnya wanita itu malah tertabrak oleh mobil akibat berusaha mengejar paketnya. Dan Burgess langsung ditangkap oleh polisi dan dimasukkan ke dalam jeruji besi. Burgess didakwa oleh Detektif Hara dengan kasus pembunuhan. Lalu Detektif Hara mengatakan Burgess dikerjai dengan kakaknya sendiri karena nama Lincoln dan Hyde adalah nama penjahat yang dia ketahui sejak lama. Dan Burgess hanya diakal-akali dengan membuat jebakan dengan menyuruhnya untuk mencopet tas dari wanita parubaya supaya dirinya masuk ke dalam kasus ranah hukum dan dipenjara ke dalam tahanan. Saat Burgess menolak untuk bekerja sama dengan si polisi tukang korup yang bernama Sersan Evan, langsung Burgess diajar habis-habisan di dalam ruang interogasi. Lalu adegan berpindah kepada Lincoln yang kaget karena melihat Burgess yang sudah bebas dari tahanan dan malah mengancam akan menghabisi Hyde tepat di hadapannya. Belum puas dengan hal itu, Burgess marah-marah kepada Lincoln bahwa gara-gara dirinya giginya rontok, mukanya hancur, tulangnya patah hanya karena uang $20.000 dan rokok sebungkus, semua tahanan berbondong-bondong akan merenggut nyawanya. Singkat cerita, Burgess sudah sangat emosi dengan dendam yang sangat mendalam gara-gara polisi yang suka korupsi yang satu ini dirinya dijebak serta ditahan lebih lama di penjara. Dan aksi balas dendam pun dimulai. Burgess lagi-lagi membuat Lincoln panas dengan mengklaim bahwa dirinya tidak peduli kepada ibunya yang sedang mengalami sakit parah.
Hingga meninggal dunia pun Lincoln tidak hadir sama sekali dalam keadaan seperti itu. Tak sampai di situ, Burgess masih mengklaim tentang nama-nama orang yang berhutang uang kepada kakaknya. Lalu malah mereka semua dihabisi dengan Lincoln tanpa perasaan iba sedikit pun. Sungguh rentenir tingkat iblis. Namun Hyde malah mengompori bahwa mereka yang hutang uang adalah orang-orang yang brengsek. Lalu dia memanfaatkan situasi itu untuk demi cepat memperkaya dirinya dengan waktu yang sangat singkat. Tapi Burgess tidak habis akal. Dia membuktikan bahwa dirinya telah menguras habis rekening bank milik Lincoln. Dan otomatis Lincoln tidak bisa lagi menyewa orang lain untuk menghabisi nyawanya. Burgess kemudian angkat bicara untuk menghabisi nyawa Lincoln sendirian dan meminta anak buahnya untuk pergi meninggalkannya. Tapi mereka semua tidak mau pergi dari bar ini dan sudah muak dengan perlakuan yang diberikan oleh Burgess. Tapi tiba-tiba di tengah perkelahian itu, Tun malah kabur keluar meninggalkan bar. Sungguh pengecut sekali. Gangster cap apaan lo bang? Tapi Tun kembali lagi dengan membawa mesin gun untuk menghabisinya. Tapi hal itu sia-sia dan malah dirinya dihajar bonyok raka-karuan oleh Burgess. Setelah semuanya selesai dan bar sudah hancur berantakan, lalu kini hanya tersisa Lincoln serta Bess, dan masih sempat-sempatnya Burgess santai dengan meminum satu gelas bir segar sebagai penghilang rasa hausnya. Sungguh keren parah. Tak sampai di situ, Burgess malah tertawa bahagia dengan kekacauan yang dia buat semua ini. Tapi bodohnya pistol yang dipakai oleh Lincoln habis pelurunya, dan aksi duel kakak beradik pun dimulai. Dan ya, akhirnya Lincoln wafat akibat dicucuk dadanya menggunakan pistol miliknya sendiri. Dia kemudian dengan keadaan tidak sehat meninggalkan Bess dan tersandung keluar dari bar sebelum ambruk di bangku terdekat. Di kantornya, detektif Hara menemukan bahwa rekening bank Lincoln telah dibagi di antara para korbannya oleh Burgess. Tamat, ending yang sangat mengadilkan. Bang, apakah nggak puasa bang? Ya saya puasa lah. Ini kan saya recording jam 9:30 pagi nih. Ya jadi saya recordingnya pagi. Ya kalau saya disuruh recording sore ya jelas. Aduh ya jelas lemes lah suara saya. Ini kan masih pagi ya belum lapar lah. Ya ngerasa lapar tapi sedikit sih. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga puasa lancar. Kalau mau kalian dibayar, nggak dibayar ya urusan kalian sih. Dadah, sampai jumpa.